Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang risiko usaha. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peluang usaha. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menganalisis peluang usaha produk barang jasa, menentukan peluang usaha produk barang jasa. Dalam menjalankan suatu usaha, selain mendapatkan keuntungan, seorang wirausaha juga harus siap dalam menghadapi risiko usaha. Risiko usaha dapat terjadi pada usaha apapun, baik usaha kecil maupun usaha yang telah sukses sekalipun. Risiko usaha tidak hanya muncul karena faktor individu atau karyawan, tetapi bisa dikarenakan oleh faktor manajemen, strategi, dan sistem perusahaan yang kurang baik. Risiko usaha merupakan suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya. Menurut Abbas Salim, risiko adalah ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan peristiwa kerugian. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi ketidakpastian yang nantinya dapat menyebabkan risiko kerugian, yaitu ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia. Jenis risiko usaha yang sering terjadi dalam dunia usaha yaitu risiko produksi, risiko pemasaran, risiko sumber daya manusia, risiko finansial, risiko lingkungan, risiko teknologi, risiko perbaikan, risiko kerjasama, dan risiko peraturan pemerintah. Untuk kategori risiko, di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya, ada risiko spekulatif dan risiko murni. Untuk risiko spekulatif, yaitu risiko yang memiliki kemungkinan terjadinya 2 peluang, contoh pembelian saham bursa efek. Yang kedua, risiko murni, yaitu risiko yang apabila terjadi pasti akan menimbulkan kerugian. Namun, jika tidak terjadi, tidak akan menimbulkan keuntungan atau kerugian. Contohnya, kejadian bencana alam atau pencurian. Yang kedua, berdasarkan kontrol, risiko ada 2 yaitu risiko yang dapat dikendalikan dan risiko yang tidak dapat dikendalikan. Yang ketiga, berdasarkan jenis dampaknya, ada risiko sistematis dan risiko spesifik. Risiko sistematis yaitu risiko yang mempunyai dampak lebih kompleks dibandingkan dengan risiko spekulatif dan risiko murni. Contoh, risiko yang diakibatkan oleh krisis moneter. Untuk risiko spesifik, yaitu risiko yang memiliki dampak khusus dan tidak dapat dihindari, namun bisa diminimalisasi tingkat risikonya. Contoh, risiko yang diakibatkan oleh limbah. Menurut Godfrey, terdapat beberapa sumber risiko, antara lain politik, lingkungan, perencanaan, pemasaran, ekonomi, keselamatan, kriminal, manusia, teknis, proyek, alami, dan keuangan. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat mengatasi risiko usaha yang mungkin terjadi? Yang pertama, kita lakukan pengamatan mengenai hambatan yang muncul di tengah perjalanan usaha yang baru kita jalani. Yang kedua, pilihlah peluang bisnis yang sesuai dengan kemampuan dan minat yang dimiliki. Yang ketiga, kita cari dari berbagai informasi mengenai kunci keberhasilan bisnis yang akan kita jalankan. Yang keempat, usahakan model yang kita gunakan sesuai dengan risiko usaha yang diambil. Yang kelima, kita harus memiliki kreativitas dan keteguhan hati yang tinggi. Yang keenam, sebelum memilih suatu usaha, usahakan kita cari data dari berbagai informasi mengenai prospek dari usaha yang paling baik. Yang terakhir, melakukan pengamatan mengenai kebutuhan masyarakat yang paling banyak digunakan. Untuk manajemen risiko usaha, tujuannya yaitu melindungi perusahaan, membantu pembuatan kerangka kerja, mendorong manajemen agar proaktif, sebagai peringatan untuk berhati-hati, meningkatkan kinerja perusahaan, dan sosialisasi manajemen risiko. Langkah mudah dalam melakukan manajemen risiko usaha yaitu identifikasi risiko, ranking berdasarkan kerugian, kontrol risiko. Nah, dalam menyikapi risiko usaha, terdapat 4 bentuk sikap yang dapat dilakukan, yaitu menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, dan menerima risiko. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan review.
Nah, setelah kalian melihat video tentang risiko usaha tadi, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.